Ya, di sesi kita lanjutkan ya, di sesi 2. Di sesi 2 ini kita akan melihat ya bagaimana sebenarnya kenyataannya ya atau, imajinasi lah ya yang lebih tepat gitu ya mengenai bagaimana Huffman compression method itu bekerja. Ya, jadi kalau sesi 1 kita udah belajar teorinya, nah sekarang kita lihat nih, sebenarnya seberapa powerful sih, seberapa bagus sih, Huffman ini, ya. Nah, sekarang kita asumsikan kita punya satu bitmap data, ya, bitmap, dari data seperti ini, dari gambar seperti ini, ya. Nah, untuk mempermudah hidup, bukan, untuk lebih mencerminkan kenyataan, ya, untuk setiap data itu, setiap pixel data, jadi satu kotak ini satu pixel. Ya, anggaplah ini sama semua ya, ini cuma buat contoh aja gitu ya, satu ini satu pixel, setiap pixelnya itu ya saya pakai 16 bit color, maka punya RGB ya, masing-masingnya adalah 1 byte ya. Jadi untuk setiap pixel ini kita tahu dia akan menyimpan 3 byte ya, sehingga ya kalau dilihat secara datanya mestinya tersimpannya seperti ini ya, 3 byte pertama itu warna putih dan seterusnya ya. Kalau kita lihat, kita ukur jumlah datanya, 1, 2, 3, 4, 5. Pastinya ada 5, karena di sini gambarnya juga ada 5 ya. Terus di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5 ada 25 pixel. 25 pixel, ya, yang masing-masingnya 3 byte. Maka harus butuh 75 byte data. Ya, jadi file ini, bitmap ini akan menyimpan 75 byte. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kalau dengan pakai Huffman, ya jadinya berapa byte? Ya, karena Huffman compression seharusnya ini jadinya lebih kecil dong. Ya, itu ceritanya. Nah, gimana caranya kalau pakai Huffman? Yuk kita lihat teori yang sebelumnya. Bilang stepnya adalah ada 3 hal. Ya, saya copy paste dulu dari yang sebelum, dari yang teori ya. Oke, ini saya copy paste-nya, jangan copy paste deh. Di capture screen aja. Oops. Nah, teorinya begini. Ya, langkah pertama adalah bikin frekuensi, ya hitung frekuensi dari masing-masing value, ya. Nah, value-nya ada apa aja di dalam gambar ini? Ada warna putih, warna hitam, ini dia putih, merah, hijau, biru, hitam. Ya, bolak-balik boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, ini cuma buat kita gampang aja. Nah, cuma dia suruh apa? Frekuensinya berapa? Oke, berarti ya saya copy aja di sini biar kita lebih gampang pakai warna ya. Untuk warna putih ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 biji warna putih. Warna merah ada 1, 2, 3, ada 3. Warna hijau ada 1, 2, 3, ada 3. Warna biru ada 2, dan warna hitam ada 1. Nah, kita tes. Ini mestinya kalau kita totalkan mestinya 25. Kalau enggak, ada yang salah hitung. Nah, benar 25. Ya, maka step pertama sudah selesai. Inilah frekuensinya. Ya, lalu langkah kedua adalah kita diminta untuk ngebikin Huffman tree. Huffman tree. Nah, gimana cara bikin Huffman tree? Ya, ini kan langkah kedua. Ya, saya hapus yang tadi. Nah, Huffman tree, saya ambil lagi ke teorinya, ada 3 langkah di Huffman tree. Ya, gampang. Nah, oke, langkah pertama kita disuruh mengurutkan ya nilai tadi ya berdasarkan frekuensinya. Nah, kalau pakai warna saya agak susah nanti ya untuk ngehituinnya. Ya udah kalau gitu kita kasih alias aja ya supaya sama-sama ngerti aja. Anggaplah ini A, B, C, D, E, anggapnya demikian ya. Nah, maka ketika di sort kita dapat yang paling rendah itu adalah E1. Benar ya frekuensinya. Terus ada D itu 2, C itu 3, B itu 3, dan A itu 16 gitu ya. Dah, ya.
Nah, kalau yang 3 bolak-balik boleh nggak? Boleh aja, nggak ada bedanya. Langkah pertama selesai, ya, untuk membangun Human Tree. Ya, langkah kedua setelah di sort, ya, maka bikin tree-nya. Ya, kita ngambil 2 tertinggi dulu, 2 paling awal dulu. Ya, yang lebih kecil taruh di kiri, yang lebih besar taruh di kanan. Ya, udah pasti ya. Ini saya ambil, saya kasih warna kuning biar kelihatan. Ya, maka saya mulai bikin tree-nya. Oke, kita pakai shape lingkaran. Nah, ada. Ya, saya bikin E di sini, yang angka 1, lalu berikutnya saya bikin lagi D. Nah, ya, lalu kita kasih parent-nya. Ya, parent dari E dan D. Oke, ini saya hubungkan, nggak kelihatan, kurang gede. Nah, oke, nah ini saya hubungkan. Ya, biar kelihatan rapi ya, biar nggak bingung. Nah, paling enak memang di kertas. Jadilah tree-nya. Ya, PED ini nilainya berapa? Ya, PED dikasih nilai sesuai dengan frekuensi dari E dan D. E-nya 1, D-nya 2, berarti PED adalah 3. Oke, itulah langkah kedua. Langkah ketiga, ya, maka bikin tabel frekuensi baru lagi, ya nanti di looping lagi ya, 2 dan 3 terus menerus ya. Bikin frekuensi baru lagi di mana PED dimasukkan ke dalam. Oke, daripada pusing ya, kecuali A, E dan D-nya kita sudah pakai, nanti saya taruh di sini. Ya, yang tersisa kan CBA sama PED. PED saya taruh. Nilainya adalah PED itu 1 tambah 2, jadi 3. Ya, 3 nilainya. Ini di sort, diurutkan. Ya, kalau diurutkan berarti A kalah, taruh di bawah. Ya, sehingga jadinya seperti ini. Ya, saya ngambil 2 paling atas lagi. Ya, maka kebentuk C sama B. Tree berikutnya. C, ini ada B. Ya, kepalanya, parent-nya itu adalah anggaplah P. PCB yang nilainya adalah 3 tambah 3, 6. Karena C-nya 3, B-nya 3. Jadi 3 tambah 3, 6. Oke, lalu saya kasih garis-garisnya biar kelihatan jadi tree. Oke, ya, kita bikin lagi. Ya. Langkah 3, sisanya, tabel sisanya. Ya, ini tadi ada 2 biji sisanya. Nah, oke, masukin PCB di dalam. PCB itu 6. Ya, diurutkan. Urutkan berarti A-nya ke bawah karena A-nya 16. Ya, ini taruh di atas. Oke, ambil 2 lagi. Ini yang diambil. Nah, sekarang PED dan PCB. PED itu ini. Ya, maka ini kita ambil. Taruh sebelah kiri. Kan yang lebih kecil taruh sebelah kiri. Ya, terus PCB ini dia. Kita ambil. Taruh sebelah kanan. Ya, lalu tengah-tengahnya kita bikin parent-nya. Parent-nya adalah, ya, saya kasih nama panjangin lagi. PEDCB. Wah. Yang nilainya adalah, ya, PED itu 3, PCB itu 6. 3 tambah 6, 9. Berarti sini nilainya 9. Ya, ini untuk langkah ini, tree-nya seperti ini. Nah, kita masuk langkah 3 lagi. Langkah 3, bikin tabel yang tersisa. A16 taruh di sini. Oke, saya geser sedikit lagi. Sama yang baru PEDCB yang nilai 9. Diurutkan, berarti A-nya di bawah. Ini masih taruh di atas. Yes, ambil 2. Nah, kebetulan ini 2, berarti ini langkah terakhir, udah nggak ada sisa lagi kan? Ya, artinya ya PECB PEDCB ini dia, itu taruh sebelah kiri. Ya, ini saya copy lagi nih semuanya. Mau nggak mau.
Ya, ini nggak ke bawah, pasti ikutan. Oke, taruh sebelah kiri, ya. Lalu ada si A. Copy dari sini, taruh si A di sebelah sini, ya. Lalu dibikinlah parent-nya. Oh sorry, satu parent. Taruh ini, pakai ini aja. Taruh di atasnya, ya. Saya kasih namanya ini. Yang nilainya adalah PECB 9, ini 16. Berarti 25. Sebenarnya udah nggak perlu dihitung nilainya lagi ya. Iya, kita ikutin aturannya aja. Nilai frekuensinya hanya dipakai untuk mencari, untuk mengurutkan. Nah, ini Huffman tree-nya. Selesai kita di langkah kedua. Ya, di langkah kedua yang pertama. Oh, yang pertamanya saya malah hapus. Oke, ya. Kalau ditanya Huffman tree, ini dia. Insert, shape. Nah, saya kasih warna. Oke, ya. Terakhir, kita akan memberikan pengkodean ya untuk setiap nilai awalnya. Ya, nilai awalnya, ingat nilai awalnya itu ini ya. Nah, sekarang kita saatnya memberikan pengkodean dari Huffman tree ini. Ya. Tekniknya gimana? Selalu mulai dari root-nya, dari A, dari atas. Ya, dari paling atas. Ya, kalau dia ke kiri kasih angka 0, kalau dia ke kanan kasih angka 1, sederhana aja. Ya, kita mulai dari paling atas ini, kita mau nilai A. Ya, nilai A dari paling atas ke kanan. Ke kanan itu 1, berarti untuk dapat nilai A, kodenya adalah 1. Oke, ya. Lalu berikutnya kita mau cari nilai B. B itu ada di sini, ya. Berarti dari atas di sini kita mesti ke kiri, berarti 0, terus ke kanan 1, ke kanan lagi 1. Berarti 0, 1, 1. Oh, nggak boleh hilang. 0 ya. Oke, kalau ke C ada di sini. 0, 1, 0. Oke, ya. Lalu D. D itu ada di sini. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Dan E 0, 0, 0. Nah, inilah dia code-nya. Ya, kita bisa perhatikan. Ya, ini kan bilangan binar ya, 0 dan 1 kan. Artinya satu nilai di sini itu cuma 1 bit. Ya, di sini 3 bit, di sini 3 bit. 3 bit, 3 bit. Ya, dari yang masing-masing ini adalah 3 byte, tiba-tiba berubah, ya, yang paling banyak dipakai itu hanya 1 bit. Ya, sehingga kalau kita bicara total, ini tiba-tiba jadinya 16 bit. Ya, ini jadinya berapa nih? 3 kali 3 ya. Ingat 3 bit, terus ini 3 bit. Jadinya di sini 9 bit. Ya, di sini juga sama 9 bit ya, karena 3 bit kali 3, frekuensi ada 3. Ya, biru itu ada 2 ya, sedangkan itu 3 berarti 6 bit. Yang hitam adalah 1 bit. Maka hasilnya 9 tambah 1 10, 9 tambah 6 15, 25 ya, tambah 16, 41 bit. Bandingkan dengan 75 bytes. Ya, jauh sekali ya. Ya, berapa persentasenya? Ya, luar biasa. Ya, 1 byte berapa bit? 8 bit ya. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah 600 bit. Ya, kalau dia cuma 41, maka kita bisa bagi 600. Ya. Jadi cuma tinggal 7% datanya dari data originalnya. Ya, tentunya tabel ini dia harus simpan. Ya, tabel ininya harus dia simpan di dalam filenya. Jadi nggak persis 41 bit, tapi kita sudah dapat idenya lah.
perbandingannya seperti apa. Oke, nah sekarang bagaimana file ini disimpan? Ya, kita udah tahu nih, ya hitung-hitungan bit-bitnya udah tahu, ya udah lihat compressionnya luar biasa. Ya, tapi gimana sebenarnya kemudian habis ini, ya dia bagaimana disimpannya? Ya, maka kita kembali ke warna dasar, kita kembali ke gambar asal, ya. Maka setiap kotak di sini dia akan simpan. Ya, ini saya copyin lagi di sini ya, supaya bisa gampang kelihatan. Putih ya, putih itu adalah cuma 1 bit. Berarti ini angka benar-benar 1 bit ya, angka 1. Semua yang putih. Selesai. Yang hitam itu 000. Ya, ini saya hapus hitamnya biar kelihatan. Oke. Nah, yang merah itu 011. Ini semua bit ya. Kalau yang tadi itu ya satu kotak ini 3 byte. Ya, ini enggak, satu kotak ini ya kalau ini 3 bit gini. Jadi satu angka di sini jadi bit. Segitu kecilnya. Yang hijau itu kodenya 010. Nah, ya saya agak curang dikit biar gampang. Nah, ya, yang biru 001. Nah, beginilah datanya disimpan. Jadi filenya tiba-tiba berubah. Yang tadi filenya bentuknya harusnya seperti ini, ya 255, 255, 255 gitu ya, tiba-tiba berubah menjadi bit seperti ini. Ya, itu yang dimaksud ya dengan Huffman code. Ya, itu yang dimaksud dengan bagaimana setiap value-nya itu diganti nilainya. Ya. Jadi nanti komputer akan baca. Pada saat dia baca, dia akan nge-reflect lagi. Oh satu itu warnanya putih, maka dia akan tulis putih. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya berharap sampai di sini jelas. Ya. Kalau ada pertanyaan, mungkin silakan ditanyakan nanti. Sekian dan terima kasih.